Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,5% ke harga 7.275. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih 2021. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham TPIA. Saham TPIA hari ini turun 2% lebih ke harga 10.000. Jadi saat ini jika kita lihat TPIA berada tepat di support psikologisnya di harga 10.000. Dan 4 hari terakhir ini bisa kita lihat TPIA terus bergerak turun. Dan terlihat masih gagal break dari resisten saat ini di harga 10.800. Sebelumnya juga bisa kita lihat pada bulan Februari TPIA berusaha untuk break harga 10.800, gagal break, setelah itu lanjut turun ke garis EMA 50, malah sempat berada di bawah garis EMA 50. Setelah itu berhasil rebound, kembali mencoba break 10.800, ternyata masih gagal break. Jadi saat ini garis EMA 50 berada di sekitar harga 9.575. Dan hari ini kalau berita bahwa TPIA akan bagikan dividen sebesar 11 juta US dollar. Tapi bisa kita baca lebih lanjut. TPIA menetapkan total 76 juta US dollar setara dengan 50% laba bersih tahun 2021. Tapi sebelumnya sudah membagikan dividen income sebesar 65 juta yang dibayarkan 16 Juli 2021. Jadi sisanya saat ini akan dibayarkan hanya 11 juta US dollar atau senilai 0,0005 US dollar per saham. Jadi lebih kecil dibandingkan dividen yang dibayarkan tanggal 16 Juli 2021. Dan untuk tanggal recording date-nya bisa kita lihat di tanggal 28 April 2022. Jadi kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham TPIA pada tanggal 28 April 2022 akan mendapatkan dividen. Jadi menurut saya ini dividennya lebih kecil daripada tahun lalu dan cara tren saat ini mulai melemah. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, saya lihat walaupun memang masih ada potensi untuk rebound dari support psikologis di harga 10.000 ini, karena 4 hari terakhir sudah turun lumayan dalam, paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila TPIA berhasil rebound dari support ini, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan ini masih ada distribusi. Tapi asing memang terlihat masih terus akumulasi saham TPIA. Jadi sama karena saat ini TPIA mulai terlihat melemah. Walaupun masih berada di atas support psikologis 10.000. Apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu TPIA menyentuh garis EMA 50 dan berhasil rebound, baru teman-teman entry. Apabila ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu karena TPIA berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 8.650. Selanjutnya saya akan coba analisa saudaranya yaitu BRPT. BRPT hari ini juga turun 1% lebih ke harga 860. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren, BRPT trennya lebih jelek dari TPIA. Karena saat ini berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Beberapa minggu ini bisa kita lihat BRPT berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan terlihat masih gagal break. Selalu berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, selalu gagal. Saat ini kembali turun menuju support terdekat di harga 850. Jadi beberapa kali pun menyentuh harga 850, BRPT berhasil rebound tapi berusaha untuk break garis EMA 50 selalu gagal break. Dan di bawah 850 ada support yang lebih kuat di 830. Jadi secara tren saat ini memang sideways, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya BRPT trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 920. Jadi ada dua resisten kuat saat ini di 900 dan 920. Sedangkan supportnya di 850 dan 830. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir terlihat keluar dari saham BRPT. Jadi setelah sebelumnya asing terus masuk, 2 hari terakhir asing mulai keluar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT masih ada potensi untuk turun mengetes harga 850. Apabila teman-teman ingin swing trade pada saham ini,
bisa coba tunggu di 850 karena bisa kita lihat beberapa kali menyentuh harga 850, BRPT masih bisa rebound, dan untuk target jangka pendek bisa kita lihat di harga 900. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BRPT masih gagal naik di atas harga 900 ini. Berikutnya saya akan coba analisa saham Medco. Medco hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 565. Dan kenaikan ini membuat Medco berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini masih berupa resisten. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 555. Jadi Medco sebelumnya sempat turun sangat dalam, sempat mendekati support psikologis di harga 500, tapi setelah itu berhasil rebound, saat ini mencoba untuk bangkit kembali. Jadi menarik untuk dipantau apabila Medco besok berhasil break dari garis EMA 50, maka Medco akan mulai bergerak uptrend kembali atau mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend. Dengan target berikutnya apabila berhasil break dari garis EMA 50 ini di harga 600. Dan garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 7% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini belum entry membeli saham Medco, wait and see dulu. Apabila minggu ini berhasil terkonfirmasi break dari garis EMA 50, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 600. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati pun masih oke untuk tren yang lebih lama. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indosat. Indosat hari ini juga naik 5% lebih ke harga 5.525. Dan bisa kita lihat kenaikan ini membuat Indosat berada di atas garis EMA 50. Jadi menarik untuk dilihat karena sebelumnya Indosat trennya sangat downtrend, setelah itu mulai sideways setelah menyentuh support psikologis di harga 5.000. Setelah mulai sideways pelan-pelan Indosat berusaha untuk naik kembali. Jadi mencoba untuk reversal trend dari downtrend ke uptrend. Jadi saat ini mencoba untuk break dari garis EMA 50. Apabila berhasil break maka trennya akan mulai membaik. Walaupun masih gagal break dari garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 5.850. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan bisa kita lihat asing 3 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Indosat pada trennya masih bergerak sideways. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Indosat masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari garis EMA 150 atau hold saja selama harga 5.000 tidak terlewati. Karena selama harga 5.000 tidak terlewati, trennya masih akan sideways, jadi tidak bergerak downtrend. Jadi ada potensi untuk mencoba reversal trend kembali. Dan saya akan coba update sedikit untuk XL. Karena sama seperti Indosat, XL hari ini juga naik 8% lebih ke harga 2.940. Jadi biasa memang menjelang lebaran, saham-saham telekomunikasi mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat XL sebelum juga bergerak downtrend. Setelah menyentuh harga 2.600, saat ini mencoba untuk reversal trend juga. Dan untuk XL, secara candle lebih bagus karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila berhasil terkonfirmasi break dari garis EMA 150, XL berpotensi untuk bergerak uptrend kembali. Dan saya lihat target terdekat saat ini di harga 3.000. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini XL masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama, 2 minggu terakhir ini masih terus masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat XL apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar 2.800 atau malah di bawahnya, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dengan target jangka pendek di harga 3.000 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati pun masih oke. Dengan target yang lebih jauh di 3.200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.